Istri yang tak dianggap. Bab 15. Bocah kecil itu berlari ke sembarang arah, sehingga tak sengaja menabrak kaki jenjang seseorang. Sayang! Pagi Kinara berlari menghampiri putranya. Vino menggigit bibirnya mencoba menahan tangis. Bola matanya sudah berkaca-kaca. Orang yang ditabrak Vino segera berjongkok, membantu Vino berdiri. Bocah itu yang tadinya hampir menangis pun langsung tersenyum senang ketika melihat sosok pria yang sangat dia rindukan itu. Papa? Vino memeluk erat leher Dirga, membuat pria tampan itu tersenyum senang dan menciumi pipi gembul Vino. Maafkan papa yang tidak sengaja menabrak kamu ya, boy. Dirga berkata lembut, membuat Kinara yang baru saja tiba tersenyum senang. Hai sayang. Dirga segera menahan tengguk Kinara, lalu mengecup kuning janda muda itu. Wajah Kinara merona mendapatkan kecupan lembut dari Dirga. Pria tampan itu berubah menjadi pria hangat dan romantis. Tak jarang Dirga mencium Kinara di depan banyak orang, seolah ingin memberitahu bahwa Kinara hanya miliknya seorang. Hai juga kak, balas Kinara gugup karena ditatap oleh Dirga. Penampilan Dirga selalu cool. Pakaian casual layaknya aktor Hollywood yang sedang melakoni film romantis. Rahang tegasnya dipenuhi bulu halus yang terawat. Dada bidang yang kekar. Dirga benar-benar pria hot. Kita berangkat sekarang? Ajak Dirga membuat Kinara menganggukkan kepalanya cepat. Iya, lebih cepat lebih baik, ujar Kinara tersenyum manis. Sayang, Mama dan Papa pergi dulu ya nak. Vino main sama Oma. Nanti, waktu pulang Mama bawa pulang mainan baru untuk Vino. Bujuk Kinara lembut membuat Vino mengangguk patuh. Vino termasuk bocah yang sangat mudah dibujuk. Bocah itu seolah mengerti bahwa ibunya sedang ada keperluan. Itulah kelebihan Vino. Dia akan selalu patuh pada perintah ibunya. Vino pun diajak bermain oleh Ibu Anin. Aku tidak sabar. Ingin sampai di hari hanya, sayang. Dirga mengacup punggung tangan Kinara lembut. Pria tampan itu berkata seraya menyetir mobilnya. Pipi Kinara merona mendengarnya. Bolehkah dia merasa bahagia sekarang? Perlakuan Dirga yang sangat manis padanya membuat jantung Kinara berdegup kencang. Sayang, apa kamu juga merasakannya? Apa hanya aku yang tidak sabar? Dirga bertanya dengan nada kesal karena Kinara tak kunjung menjawab. Kinara yang melihat Dirga kesal pun langsung mengacup pipi pria tampan itu, membuat Dirga terkejut. Hati pria tampan itu langsung berbunga-bunga. Aku juga tidak sabar, Kak. Kinara berkata dengan pelan. Pipinya merona karena telah mencium Dirga. Sayang, sekali lagi. Pinta Dirga menuju pipi kiri membuat Kinara menggelengkan kepalanya tidak mau. Tadi kan udah, Kak, jawab Kinara polos. Tadi itu aku belum siap, sayang. Kamu ciumnya dadakan. Elak Dirga membuat Kinara mencepikkan bibirnya. Dasar tukang ngeles, ujar Kinara dengan nada kesal. Mau tak mau janda muda itu mendekatkan bibirnya dengan pipi Dirga. Saat bibirnya hampir bersentuhan dengan pipi Dirga, pria tampan itu malah menoleh ke samping dan menyesap bibir ranum Kinara sesaat. Kinara membelalakan matanya. Wanita itu tak menyangka Dirga akan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kakak nakal. Sentak Kinara mencubit pinggang Dirga membuat pria tampan itu pura-pura meringis kesakitan. Aduh sayang, jangan dicubit. Aku lagi nyetir ini, bahaya. Ujar Dirga membuat Kinara tersadar. Mereka masih dalam perjalanan menuju butik. Kinara menyilangkan tangannya di depan dada. Wanita itu menunjukkan ekspresi merajuknya. Dirga yang melihatnya pun semakin gemas pada calon istrinya itu. Hais, rasanya ingin aku karungin. Lalu aku bawa pulang dan kurantai kakinya di dalam kamar. Batin Dirga gemas. Tanpa memedulikan Kinara yang merajuk, Dirga menambah laju mobilnya agar bisa segera sampai menuju butik. Kenapa sih laki-laki itu nggak peka? Aku kan lagi marah. Kenapa Kak Dirga tidak membujukku? Batin Kinara kesal. Hanya bersama Dirga lah Kinara bebas mengekspresikan perasaannya. Saat tiba di butik, Kinara dan Dirga langsung masuk ke dalam butik langganan Ibu Anin. Banyak para pelayan butik berdiri berjejer rapi, menyambut kedatangan Kinara dan Dirga dengan ramah dan sopan. Dua orang dari mereka segera menuntun Dirga dan Kinara menuju ruang VVIP, tempat para calon pengantin menunggu dan berganti pakaian. Dirga segera masuk ke ruang ganti khusus pria, dan Kinara masuk ke dalam ruang ganti wanita. Mereka sama-sama mencoba baju yang akan mereka kenakan di hari pernikahan mereka. Lumayan. Kumam Dirga di saat menatap pantulan dirinya di depan cermin besar. Kemudian pria tampan itu keluar dari ruang ganti dan duduk di sofa yang berada tepat di depan pintu ruang ganti wanita.
Dirga membaca majalah yang berada di atas meja. Dia tersenyum manis melihat foto Kinara yang terpampang di cover majalah tersebut. Dirga mengizinkan Kinara menjadi model, asalkan pakaian yang Kinara gunakan tidak terlalu seksi. Dirga juga tidak akan memberikan izin pada Kinara apabila calon istrinya itu menandatangani kontrak dengan majalah dewasa. Kinara mematuhi perintah Dirga, karena dirinya sendiri tidak terlalu suka memakai pakaian seksi. Terlebih lagi dirinya menjadi model hanya karena saran Ibu Anin yang tentunya bermaksud membuat kakak tirinya Aluna panas dingin. Bukankah balas dendam terbaik dan paling anggun adalah merubah diri menjadi lebih baik? Sehingga para musuh dan orang-orang jahat yang pernah menyakiti kita akan merasa tak tenang hidupnya karena sibuk memikirkan bagaimana cara menjatuhkan kita. Calon istriku memang cantik. Gumam Dirga mengacup cover majalah tersebut. Para pelayan toko yang menyaksikannya pun mencoba menahan tawa. Dalam hati mereka semua berteriak, "Dasar Kang Bucin." Pakai mereka semua dalam hati. 15 menit setelahnya gorden ruang ganti pakaian wanita itu terbuka lebar, memperlihatkan Kinara yang terlihat cantik bak patung Dewi Yunani dengan baju pengantin berwarna putih melekat pada tubuhnya. Jantung Dirga rasanya ingin melompat dari tempatnya ketika melihat Kinara yang sangat cantik bak bidadari. Apakah benar itu calon istrinya? Kenapa terlihat seperti malaikat tak bersayap? Apa ini? Kenapa jantung Dirga berdegup kencang seperti atlet yang sedang berlari maraton? Tidak. Kecantikan Kinara sangat tidak baik untuk kesehatan jantung Dirga. Kinara yang melihat Dirga menatapnya tak berkedip pun tersipu malu. Kinara menarik rambutnya membawa ke belakang telinganya. "Apa aku cantik?" tanya Kinara tersenyum canggung dengan pipi merona. Tidak. Dirga menjawab cepat seraya menggelengkan kepalanya. Sontak mendengar jawaban Dirga membuat mata Kinara berkaca-kaca. Sia-sia dia memakai pakaian bawah dengan mutiara dan intan permata melekat di baju pengantinnya, apabila dirinya tak terlihat cantik di dalam pandangan Dirga. "Baiklah, kalau begitu aku..." Belum sempat Kinara berkata, Dirga lebih dulu menyela. "Kamu tidak hanya cantik sayang, tapi kamu ini adalah bentuk dari kata kecantikan. Bahkan burung merak pun akan malu bila bertemu denganmu, karena keindahan bulunya tidak bisa bersanding dengan kecantikan wajah dan senyumanmu." Dirga memuji Kinara tanpa sadar membuat wanita cantik itu tak dapat menahan senyumnya lagi. Kinara tersenyum menampakkan deretan giginya yang berjejer rapi. Matanya yang bulat kini berubah menjadi sipit karena tersenyum lebar. Dirinya baru saja dipuji oleh pria yang sebentar lagi akan menjadi suaminya. Hatinya menghangat mendengar pujian tulus yang keluar dari mulut Dirga. Bolehkah Kinara merasa senang? Hanya bersama Dirga dan Ibu Anin, dia diperlakukan istimewa layaknya seorang ratu. Dirga bangkit dari sofa lalu beranjak mendekati Kinara dengan seolah senyuman manis terpasang di wajahnya. "Kamu benar-benar..." Dirga membeku saat dirinya tiba di hadapan Kinara. Wanita cantik itu malah menarik jasnya, lalu mencium lembut bibirnya Dirga. Mata Dirga berkedip-kedip lucu karena saking terkejutnya. Kinara menciumnya di depan para pelayan toko. Untuk pertama kalinya Kinara memberikan dirinya ciuman manis seperti ini. Dirga ikut memejamkan matanya. Pria tampan itu malah melingkarkan tangan kanannya di pinggang Kinara. Lalu tangan kirinya, ia tahan tengkuk Kinara guna memperdalam ciuman tersebut. Kedua insan itu tidak sadar dengan kehadiran para pelayan toko di situ. Seolah dunia milik mereka berdua, dan yang lainnya cuma ngontrak. Kinara melepaskan ciuman tersebut saat dirinya sadar bahwa mereka sedang berciuman di depan umum. Janda muda itu tersipu malu saat semua orang menatap ke arahnya. Kinara segera memeluk arah tubuh Dirga, berusaha menyembunyikan wajahnya yang sudah memerah padam bak kepiting rebus. "Aku malu, Kak," Kinara berkata pelan membuat Dirga terkekeh kecil. Pria tampan itu mengecup puncak kepala Kinara berkali-kali saking gemasnya pada tingkah laku calon istrinya itu. "Kenapa harus malu? Toh kita sebentar lagi akan menjadi suami istri. Jadi buat apa malu?" Pria tampan itu mengusap pipi Kinara yang merona malu. Wanita cantik itu tersenyum kecil mendengar perkataan Dirga. Mereka pun langsung berganti pakaian, karena pakaian yang mereka kenakan itu sudah pas di mata mereka, sesuai dengan keinginan mereka. "Kita kemana lagi sekarang?" tanya Dirga merangkul pinggang Kinara posesif setelah keluar dari butik. "Bagaimana kalau kita nonton? Sudah lama kita tidak menikmati waktu berduaan," ajak Kinara manja, seraya melingkarkan tangannya di pinggang Dirga.
Baiklah, apapun akan aku lakukan untuk calon mamanya BBL-ku ini. Dirga menarik hidung mancung Kinara membuat gadis cantik itu terkikik geli. Janda muda itu merasa sangat bahagia bisa memiliki pria seperti Dirga. Sosok pria yang begitu menghargai wanita dan begitu menyayangi putranya tanpa alasan. Apalagi setelah Kinara sadar bahwa Dirga adalah dokter yang telah menolong Vino saat sakit dulu. Sungguh, Kinara berpikir bahwa mereka memang sudah ditakdirkan bersama. Dirga melajukan mobilnya menuju mal besar yang berada di Jakarta. Mereka segera masuk ke dalam mal tersebut, lalu mencari bioskop besar dan mewah. Dirga memilih film romantis karena tahu Kinara tak suka film horor. Dirga bukanlah pria norak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan dengan memanfaatkan keadaan. Toh, kalau Dirga ingin memeluk dan mencium Kinara, tinggal dia lakukan tanpa harus melakukan hal yang menurutnya norak itu. Kinara meneteskan air matanya ketika menonton ending film yang mereka tonton. Sangat sedih menurut Kinara. Kenapa menangis? Tanya Dirga lembut membawa calon istrinya itu ke dalam pelukannya. Para penonton lainnya sudah pergi meninggalkan ruangan gelap itu. Tersisa Kinara dan Dirga yang masih berpelukan di dalamnya. Kinara menangis sesenggukan, membuat Dirga dengan sabar mengusap punggung calon istrinya itu dengan lembut. Aku terharu melihat suami tokoh wanita itu. Dia benar-benar suami idaman para wanita. Saat istrinya cacat, kakinya lumpuh karena kecelakaan, suaminya itu masih saja setia. Bahkan dia rela keluar dari pekerjaannya dan memilih bertani agar bisa menjaga istrinya di rumah. Dia sangat setia, bahkan tanpa cicik membersihkan hajat istrinya itu. Andai realitanya ada laki-laki seperti itu, maka setiap rumah tangga akan awet dan adem. Karena prinsip yang pria itu pegang adalah menikah hanya sekali seumur hidup, menjadikan istrinya sebagai ratu. Begitu juga sebaliknya, menikah karena cinta bukan karena fisik dan harta, saling menguatkan satu sama lain di kala badai menerpa. Tapi realitanya tidak ada pria yang setia seperti tokoh pria itu. Banyak pria sekarang yang memandang wanita hanya karena fisik dan harta saja. Kinara menangis sesenggukan dalam pelukan Dirga. Hati gadis itu merasa terenyuh setelah menonton film romantis tersebut yang berjudul Cinta Sejati, di mana dalam film itu menceritakan sepasang suami istri yang saling mencintai karena Tuhan, saling menerima kekurangan setiap pasangannya tanpa ada kata mengeluh dan menuntut agar bisa menjadi seperti yang mereka inginkan. Setiap tokoh wanitanya yang baik dan lembut, serta prianya hangat dan baik. Bila dia merasa kesal di film itu, dia akan memilih pergi guna menenangkan hati dan pikirannya sejenak, karena tak ingin menyakiti hati sang istri dengan kata-kata kasarnya. Mungkin aku tidak bisa sempurna menjadi pria yang ada di film itu. Akan tetapi, aku akan berusaha menjadi pria itu agar kamu juga bisa bahagia seperti wanita itu. Satu kelebihanku dari kecil sampai dewasa seperti sekarang, yaitu aku setia. Dirga berkata lembut membuat hati Kinara menghangat. Kinara melonggarkan pelukannya, lalu menatap lembut Dirga. Dia membelai rahang tegas Dirga. Aku juga akan berusaha menjadi seperti tokoh wanita itu, memiliki karakter lemah lembut dan hangat, agar aku bisa menjadi seperti rumah untukmu. Karena sebaik-baik istri adalah istri yang bisa menjadi rumah untuk anak dan suaminya. Balas Kinara lembut membuat hati Dirga berbunga-bunga. Pria tampan itu kembali mendekap arah tubuh Kinara, lalu melabuhkan ciumannya berkali-kali di puncak kepala Kinara. I love you, candaku. I love you too, dudaku. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Menit berganti jam, dan hari pun terus berganti, sehingga tak terasa telah sampai pada hari yang ditunggu-tunggu oleh semua orang telah tiba. Hari ini merupakan hari pernikahan Kinara dan Dirga. Banyak awak media yang berlomba-lomba meliput pernikahan mewah itu. Duda dan janda bersatu dalam ikatan pernikahan, membuat semua warga plus 62 sangat bahagia. Terlebih lagi sosok Kinara yang sedang naik daun di dunia hiburan. Banyak masyarakat yang menyukai sosok Kinara karena janda satu anak itu sangatlah rendah hati pada siapapun, baik itu staf, teman kerja, dan para penggemarnya. Begitu juga sosok rakyat miskin. Dirga memiliki rumah sakit khusus untuk para fakir miskin.
Semuanya digratiskan oleh keluarga besar Dirga. Gedung besar itu disulap menjadi ballroom yang indah. Dekorasinya begitu mewah dan megah. Semuanya bernuansa putih, melambangkan warna kesucian. Kedua mempelai berharap pernikahan mereka bisa selalu suci sampai maut memisahkan. Pernah gagal dalam sebuah pernikahan, membuat keduanya paham betul arti dari sebuah perpisahan. Itulah sebabnya Kinara dan Dirga berkomitmen untuk selalu setia. Bila ada masalah besar, semuanya harus diselesaikan secara baik-baik. Kepercayaan dan kejujuran menjadi kunci suksesnya sebuah hubungan. Terlihat Kinara sedang menunggu dengan jantung berdegup kencang di ruang rias. Wanita cantik itu merasa sangat gugup. Sesekali dirinya menggigit jarinya guna melimpahkan rasa gugupnya. Ibu Anin yang sedang menggendong Vina pun terkekeh-kekeh melihat Kinara. Sayang, kenapa main gigit kukunya sih? Nanti kuku cantiknya rusak. Ibu Anin menegur Kinara membuat wanita itu tersenyum canggung. Aku gugup banget, Ma. Gak tahu kenapa aku merasa deg-degan. Padahal ini pernikahanku yang kedua. Dulu saat menikah dengan Kak Andreas, aku gak gugup begini. Kinara mencurahkan semua isi hatinya kepada Ibu Anin. Wanita itu benar-benar merasa sangat gugup. Ibu Anin yang mendengarnya pun tersenyum hangat, lalu membelai pipi Kinara lembut. Bersambung.